Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai dan menguatkan kita untuk melampaui hari demi hari. Dan kita percaya bahwa di dalam Kristus, hari ini semua anak Tuhan akan bersama-sama melangkah dan percaya bahwa keajaiban itu akan nyata ketika kita setia. Biarlah dunia tahu bahwa kita muridnya. Kita pujikan NKB 191 dalam Roh Yesus Kristus. NKB 191 bait pertama dan yang kedua dalam Roh Yesus Kristus. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam-Mu semua orang percaya hari ini akan melangkah dalam percaya bahwa tidak ada satu hal yang mustahil kalau kami lalui bersama dengan iman kami kepada Tuhan. Sehingga biarlah hari ini kami mau melangkah juga dalam kemustahilan, karena kami tahu bahwa Tuhan kami terlebih besar. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita buka Ayub 36 ayat 1 sampai 4. Ayub 36 ayat 1 sampai 4. Ayub 36 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah sabda Tuhan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Saya kemarin lihat di YouTube kayaknya ada tentang kesaksian orang anak dari pelaku bom bunuh diri di Jawa Timur. Dia udah tumbuh gede, kemudian ya ada banyak hal yang dialami dan dilalui gitu ya. Dan kita tahu sebenarnya banyak orang-orang yang melakukan bom bunuh diri kan orang-orang yang didoktrin dengan pemahaman-pemahaman radikal. Dan kejadian ini kan di Indonesia, di negara lain yang melakukan bom bunuh diri itu dari agama-agama mayoritas juga. Seperti kalau di Amerika orang Kristennya radikal, di Thailand orang Hindu atau Budanya radikal gitu. Jadi hampir semua agama yang mayoritas itu di sebuah tempat di mana dia berada, ketika radikal dia akan menjadi sosok yang akan memaksakan ajarannya kepada orang lain. Kenapa orang radikal ini berkoar-koar? Hampir semuanya melakukan yang namanya teodise. Teodise itu apa? Kitab Ayub ini juga diwarnai dengan teodise. Upaya membela Allah. Upaya membela semua apa yang terjadi itu, intinya untuk membela Allah gitu. Teman-teman Ayub, termasuk Elihu yang menasihati Ayub dalam bacaan kali ini, adalah orang yang berupaya menasihati orang lain bahwa Tuhan itu nggak salah, yang salah pasti kita gitu. Dan pemahaman yang tidak bijak ya nggak salah, betul Tuhan tuh benar-benar. Tapi ketika seseorang ngomong kayak gitu dan memaksakan kehendak bahwa Tuhan itu udah pasti benar dan pokoknya itu harga mati gitu. Dan pokoknya semua hal itu salah. Pokoknya ajaran kita yang paling benar. Tuhannya benar-benar itu oke. Tapi kalau merasa bahwa saya yang menyampaikan ajaran itu benar, nah itu yang berbahaya. Itu yang jadi radikal. Dan yang menarik adalah di dalam bacaan ini juga Elihu merasa dirinya lebih hebat daripada Ayub dan merasa dia akan bela Tuhan di hadapan Ayub. Padahal apakah Tuhan perlu dibela? Rasanya enggak. Kata Gus Dur mengingatkan bahwa Tuhan itu nggak perlu dibela. Kata Romo Mangun juga mengatakan bahwa Tuhan nggak perlu dibela. Yang perlu dibela itu manusia. Manusia-manusia yang lemah, manusia-manusia yang nggak berdaya, yang mengalami perbudakan, di perdagangan manusia, perempuan, anak kecil. Nah itu orang-orang yang kaum minoritas itu yang perlu dibela.
Tuhan gak perlu dibela. Kenapa? Karena Tuhan bisa membela dirinya sendiri. Tuhan kan lebih hebat dari kita. Kita membela Tuhan itu sama seperti semut mencoba membela manusia. Buat apa? Dan gak bisa. Dan kadang-kadang kalau kita sibuk membela Tuhan, akhirnya kita melukai sesama kita. Termasuk dalam kisah ini, dalam bacaan kita, Elihu ini melukai Ayub sebenarnya. Perdebatan panjang ini, bukannya Ayubnya jadi tambah tobat, bukannya Ayub juga bergumul tentang apa yang terjadi di hidupnya dan berefleksi dan menerima proses ini, tapi justru makin disalah-salahin karena Elihu sibuk menasehati dan tiga-tiga sahabat Ayub lainnya. Dan bukankah itu juga yang kita lakukan kalau kita ketemu orang yang mungkin kita ngerasa kayaknya orang salah, saya mau nasehatin. Kita merasa lebih hebat, kita merasa kita lebih tahu, kita merasa lebih mengerti, dan jangan sampai ketidakbenaran terjadi gitu. Seolah-olah kita lah panglimanya Tuhan gitu. Bukan, kita memang bukan apa-apa. Yang bisa kita lakukan adalah duduk berempati, sama seperti bacaan yang kemarin juga. Duduk berempati aja dengan orang ini. Kenapa ya dia melakukan kesalahan? Ya mungkin ada banyak yang digumulkan, ada banyak yang dilewati. Duduk bersama berempati. Itu yang akan membuat seseorang yang mungkin belum sadar dia salah, lama-lama menyadari dan dia akan berproses berubah kalau ada yang berempati bersamanya. Sehingga Bapak Ibu, kalau di hari ini Bapak Ibu bertemu dengan orang-orang yang rasanya perlu dibenerin, jangan sibuk menasehati dan menghakimi. Duduk aja bersama dia, bersimpati. Nanti lama-lama orang itu akan sadar, manusia itu dikasih kebijaksanaan kok. Tidak ada orang yang betul-betul bodoh di dunia ini, nggak ada. Cuma tadi, tidak banyak orang yang mau berempati dengan pergumulan dan kesalahan seseorang. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa berempati, jangan seperti Elihu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk tidak buru-buru menghakimi. Ajarkan kami juga, Tuhan, tidak perlu dibela, kebenaran gak perlu dibela. Yang paling perlu dibela adalah manusia yang mudah jatuh dalam dosa, yang perlu jalan pulang untuk kembali ke dalam kebenaran. Mampukan kami juga kalau hari ini bertemu dengan orang-orang yang rasanya mungkin belum benar, ajarkan kami bisa bersimpati dan berjalan bersama, sama seperti Tuhan berjalan bersama dengan pelacur, penjahat, pembunuh, pemungut cukai, orang-orang yang berdosa. Tuhan berjalan bersama mereka. Mampukan kami juga seperti itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.